Oke, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngakak. Oke, hari ini hari yang sangat indah ya. Cerah, terang benderang. Oke. Jadi hari ini temanya adalah kita kembali lagi ke kejayaan lovebird, ataupun juga bisa dikatakan bukan ini temanya Bibs. Jadi waduh, rambutku mekrok Bibs. Aduh, kalau alat-alat Bibs ya, sebenarnya nggak niat ini tadi, tapi berhubung begini semuanya. Jadi hari ini saya mau jelaskan tentang bagaimana cara memilih ombyoan lovebird. Ya setidaknya 60 sampai 80% burung itu bagus ya, karena melalui setting yang namanya titik nol. Jadi gini Bibs, kalau kalian dalam memilih ombyo adalah jangan pantang untuk memilih, dan jangan galau karena burungnya sehat atau tidak sehat. Yang namanya ombyo ya Bibs ya, namanya ombyo itu ada yang sehat, ada yang tidak, karena berhubungan dengan burung banyak. Yang namanya ombyo harganya pun ombyo, jadi ya harus dimaklumi terlebih dahulu sebelum kita memilih. Karena apa? Karena yang ditakutkan adalah ketika kita memilih, apabila ada senot, ada kurusnya, ataupun nyilet ya kan, kita habis gitu memaki-maki yang jual ya. Ya alhamdulillahnya saya nggak seberapa dan nggak seperti itu ya. Karena contoh kemarin itu ya, walaupun saya sekarang jualan, contoh kemarin itu saya masih mengangkat namanya Mbak Dwi Lovebird, karena beliau sudah membantu banyak dan memberi saya rezeki banyak. Emang ada plus minusnya. Kadang saya beli 20 ekor dulu ya kan, dulu 2-3 tahun yang lalu saya membeli 20 ekor, 10 ekor, kadang ya kalau bagus semua 30 ekor, ada yang senot bahkan ada yang mati. Ya sudah wajar, karena yang namanya ombyo ya seperti itu, harganya murah tapi ketika kita jackpot, ya itulah indahnya ombyo. Oke, jadi saran saya yang pertama seperti itu ya. Berikutnya adalah ini ya beda. Nah, itu seperti ini juga. Jadi tidak terlalu saya beri banyak EF juga, karena yang dikhawatirkan adalah birahinya tinggi ataupun naik. EF saya beri dikit-dikit dikarenakan ya biar ada karbohidratnya ya, karbohidratnya biar terisi, energinya biar ada. Tapi nggak setiap hari saya kasih tips, karena yang ditakutkan adalah birahinya naik. Karena baby itu bisa terjadi birahi naik ataupun juga emosinya naik, karena kita nggak pernah tahu lolohannya itu seperti apa Bibs ya. Kadang orang-orang sekarang itu pakai pur apa itu 511 ya, pur pertumbuhan ya, 511 apa 591 ya, wis semacam pur lah, karena itu mengandung yang namanya protein tinggi Bib. Itu ikannya banyak, terus garamnya banyak, ya kadarnya banyak lah. Itu yang terkadang ya 1 tahun terakhir ini banyak yang baby jahat yang sudah bebek ataupun gestang, ya jangan dipaido ataupun jangan dimaki ya, karena loloannya aja kadang orang-orang seperti itu. Mungkin karena menghemat daripada millet mahal, tapi kalau bagi saya sih sebenarnya millet nggak mahal Bib, karena lovebird satu itu nggak menghabiskan lah 1 kilo dalam 1 bulan. Oke Bib, jadi itu tadi tips saya. Kalau untuk memilih ombyoan, jangan sampai makannya terlalu banyak. Di situ ada EF ataupun jagung ataupun kangkung, karena kalau kebanyakan di ombyo kita memilihnya, bisa jadi
kita harus mengenolkan lagi, ya kan. Terus kalau sudah memilih vitamin atau EF-nya jangan terlalu banyak juga ya, karena kalau ombyokan yang banyak itu perlu kita netralkan dulu di rumah. Terus kalau dalam cara memilihnya gini kan, kalau kita kan setiap kali kita jemur ya, nah nah kalau kita memilihnya apa, maunya yang vektor ataupun yang konslet atau yang lecek atau yang durasi. Nah kalau yang vektor mungkin bisa kita ambil babynya satu persatu, kita cek kalau telapaknya bisa metal ataupun bisa misah, boleh. Kalau yang sayapnya ngilang ya bos ya, ngilang gini itu bisa jadi vektor. Kalau yang sayapnya turun semua, gembung, bisa jadi dia karakternya yang namanya konslet ataupun sardot. Nah ada juga yang baby sudah mukok-mukok ataupun gini, wah muter-muter, itu bisa dijadikan bahan konslet. Terus gimana cara memilih yang lecek ataupun yang durasi panjang? Kalau yang lecek suaranya keras, biasanya sih lecek. Kalau untuk yang durasi biasanya dia jadi ada yang namanya jedanya, kuivalennya, nadanya rendah, nada pendek, nada tinggi, nada pendek, nada atas, nada rendah. Parkir buri ya apa? Ben nggak panas. Ini pagi ada teman juga, teman rumah. Jadi seperti itu kalau mau memilih labet ombyok ya. Itu loh sadem. Masalah durasi, masalah karakter. Nah kalau seperti ini kan dijemur banyak. Kalau kena panas belum bisa diartikan konslet karena dia panas ya. Oke Bebs, apabila ada kritik dan pesan ataupun saran, mohon silahkan komen di bawah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Sebarkan Beb videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngakak berjamaah Beb.